Halo guys, welcome back to our channel. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Merger dan Akuisisi, Universitas Kristen Petra akan menjelaskan mengenai 3 topik. Apa aja? Yang pertama ada Corporate Restructuring, yang kedua ada Joint Venture, dan yang ketiga ada Strategic Alliance. Dari 3 topik itu, kami akan menjelaskan secara detail dan kami akan sertakan contoh-contoh kasusnya sehingga kalian mudah memahaminya. Mau tahu kelanjutannya? Yuk! Jadi, kali ini saya akan berbicara mengenai corporate restructuring yang dilakukan oleh PT BNI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu corporate restructuring. Corporate restructuring adalah perubahan atau pembenahan kembali tata kelola perusahaan agar dapat mengikuti perkembangan lingkungan bisnis yang ada atau agar dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang baru. Seiring mengikuti perkembangan zaman, setiap perusahaan akan menghadapi hal yang baru, seperti menghadapi pasar yang lebih kompetitif atau teknologi yang berkembang dengan pesat. Untuk dapat menyesuaikan akan hal tersebut, maka setiap perusahaan perlu melakukan corporate restructuring atau restrukturisasi. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari corporate restructuring. Tujuan dari corporate restructuring adalah meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan, serta memberikan produk dan layanan kompetitif terhadap konsumen. Pada awal tahun 2020, Bank BNI melakukan restrukturisasi kredit sampai September 2020 sebesar 112 triliun rupiah. Tujuan Bank BNI sendiri dalam melakukan restrukturisasi kredit ini adalah untuk memudahkan para debiturnya dalam mendapatkan kredit dan meringankan beban yang perlu ditanggung para debiturnya pada masa pandemi corona ini. Dan restrukturisasi ini ditunjukkan kepada para debiturnya seperti di sektor perdagangan, restoran, dan juga hotel. Kemudian, latar belakang Bank BNI melakukan restrukturisasi kredit ini adalah berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap kinerja dan kapasitas para debiturnya, sehingga dapat meningkatkan rasio pembiayaan dan juga dapat mengganggu kinerja bank dan stabilitas keuangan. Selain itu, restrukturisasi kredit ini juga dapat dikatakan sebagai tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Bank BNI dalam cara menyehatkan kembali atau membantu para debiturnya yang sedang mengalami kesusahan. Perlakuan itu dilakukan juga agar dapat membantu debiturnya dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank BNI. Jenis restrukturisasi perusahaan yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia ini adalah restrukturisasi keuangan, guys. Jadi restrukturisasi keuangan ini adalah restrukturisasi yang berguna untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan agar tetap sehat, terutama di era pandemi ini. Dimana dapat kita ketahui banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah pada kinerja keuangannya. Dan dengan adanya restrukturisasi keuangan perusahaan Bank BNI ini diharapkan dapat menjaga kinerja keuangan perusahaan tetap sehat. Dapat dilihat dari laporan keuangannya seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas maupun posisi pemodalan perusahaan. Dan dengan adanya restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat menurunkan tingkat non-performing loan dari Bank BNI sendiri, sehingga mampu menjaga kinerja perusahaan menjadi semakin lebih baik. Memburuknya kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia akibat COVID-19 ini berimbas pada kinerja keuangan di perusahaan perbankan. Dengan demikian, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit pada perbankan-perbankan di Indonesia. Dan restrukturisasi kredit ini prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dan OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit ini. Kemudian yang kedua, bank menjalankan kebijakan tersebut. Yang ketiga, debitur mengajukan restrukturisasi atas kredit yang dimilikinya sekarang. Yang keempat, pihak bank melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Yang kelima, bank mengevaluasi alasan maupun kondisi keuangan ataupun pekerjaan dari orang yang melakukan restrukturisasi tersebut untuk dijadikan sebagai patokan apakah layak apa tidak diberikan restrukturisasi.
Kemudian yang keenam, persetujuan dari kedua belah pihak. Lalu dilakukan tanda tangan atas perjanjian kedua belah pihak. Dapat kita lihat restrukturisasi ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan restrukturisasi ini pemerintah yang mengeluarkan, sehingga perbankan hanya menjalankannya saja. Dan restrukturisasi kredit ini memiliki berbagai banyak macam, seperti perpanjangan tenor utang, pembayaran bunga pada periode tertentu saja, maupun pembayaran yang ditunda pada beberapa periode berikutnya, dan lain-lain. Dari restrukturisasi ini dihasilkan Bank BNI merestrukturisasi kredit debiturnya sebesar 119,3 triliun selama semester 1 2020. Sehingga cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN dari Bank BNI ini meningkat tajam menjadi 214,1%. Dan ini meningkat 57,6% dari CKPN tahun lalu. Nah, total kredit yang disalurkan restrukturisasinya mencapai 21,9%. Peningkatan CKPN ini merupakan hal yang wajar dan bagus untuk perbankan di masa era COVID-19 ini untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dan menjaga kualitas aset di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya CKPN ini menyebabkan laba dari Bank BNI juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penurunan ini bukanlah hal yang negatif. Dapat dibuktikan dari total aset Bank BNI yang masih terus bertumbuh, yaitu sebesar 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan dana pihak ketiga dan kredit yang masih terus bertumbuh juga. Jadi dengan adanya restrukturisasi ini mampu membuat Bank BNI bertahan di masa krisis akibat COVID-19 dan membantu Bank BNI dalam mengatasi risiko kredit bermasalah di masa yang mendatang. Nah, itu adalah contoh dari restrukturisasi perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama joint venture yang dilakukan oleh PT KAI dan PT MRT Jakarta. Pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu apa sih joint venture itu. Nah, joint venture itu sendiri adalah bentuk kerjasama antar dua entitas atau lebih. Berbeda dengan bentuk kerjasama partnership yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berarti perorangan, joint venture ini dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih. Nah, kerjasama ini dilakukan agar dapat meningkatkan potensi keberhasilan usaha dengan menggabungkan sumber daya yang ada. Nah, tujuan utama dari kerjasama joint venture ini secara umum menurut UU nomor 25 tahun 2007 adalah agar perusahaan induk mendapatkan keuntungan bersama dari anak perusahaan yang memberikan kekuatan ekonomi. Nah, PT KAI dan PT MRT dalam melakukan kerjasama joint venture ini juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk menurunkan angka kemacetan di Jakarta yang sebagaimana kita tahu sangat tinggi dan bahkan tiap tahun terus meningkat karena populasi penduduknya yang terus meningkat juga. Nah, oleh karena itu mereka melakukan kerjasama dengan tujuan untuk menurunkan angka kemacetan ini, karena dari angka kemacetan tersebut telah diprediksi di tahun 2020 akan memberikan kerugian sebesar 65 triliun rupiah. Nah, angka yang sangat besar kan. Nah, dari 65 triliun itu sendiri terdiri dari 28,1 triliun yang berasal dari biaya perbaikan kendaraan pribadi dan sisanya dari opportunity cost yang terbuang, yang seharusnya di jam-jam itu penduduk rakyat Jakarta dapat melakukan hal-hal yang lebih produktif. Nah, kalau bicara tentang latar belakang dari bentuk kerjasama ini, seperti yang saya jelaskan tadi, berasal dari masalah yaitu angka kemacetan yang terus meningkat di Jakarta. Nah, mereka berpikir bahwa salah satu solusinya adalah dengan bentuk kerjasama joint venture ini. Selain untuk menurunkan angka kemacetan Jakarta, bentuk kerjasama ini juga memerhatikan mengenai kualitas hidup rakyat penduduk Jakarta itu sendiri. Nah, mereka percaya dengan bentuk kerjasama ini, mereka berharap bahwa penduduk Jakarta dapat mendapatkan akses dalam menggunakan transportasi umum menjadi lebih mudah. Nah, jika penduduk Jakarta sudah memilih untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi yang dimana biayanya lebih rendah, terus lebih ramah lingkungan, maka kualitas penduduk Jakarta juga pasti akan meningkat
dan lebih ramah lingkungan bagi para pejalan kaki dan orang-orang yang bersepeda di pagi hari juga. Dengan itu otomatis di kota Jakarta lingkungannya akan semakin menjadi baik dan penduduknya akan semakin nyaman untuk tinggal di sana. Nah, jadi untuk joint venture antara PT KAI dan PT MRT Jakarta menggunakan jenis equity joint venture. Kok bisa sih? Jadi, kerjasama antara kedua belah pihak perusahaan itu menghasilkan satu perusahaan baru yang membutuhkan modal sebesar 80 miliar. Nah, dari modal tersebut nanti 49% itu akan ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI dan sisanya 51% akan ditanggung oleh PT MRT Jakarta. Dan hal tersebut diutarakan oleh direktur dari PT MRT Jakarta yaitu William Sabandar di Jakarta pada hari Jumat 10 Januari 2020. Nah, William Sabandar juga mengatakan dari modal dasar 80 miliar tersebut, mereka harus menyetorkan uang awal sebesar 50 miliar atau DP-nya dahulu. Nah, dari DP itu juga dibagi menjadi dua juga. Dan 25,5 miliar akan disetorkan terlebih dahulu oleh PT MRT Jakarta dan sisanya 24,5 miliar akan disetorkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Proses joint venture antara PT KAI dan PT MRT Jakarta tidak melalui proses yang pendek, melainkan melalui proses yang cukup panjang hingga akhirnya menemukan kata sepakat. Nah, sebagai perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang transportasi, tentunya kedua belah pihak perusahaan tidak perlu melakukan penyesuaian budaya, karena memang budaya mereka sudah hampir sama satu sama lain. Dan tepatnya pada hari Senin 9 Desember 2019, kedua belah pihak perusahaan melakukan penandatanganan Head of Agreement yang berisi perjanjian rencana pembentukan perusahaan. Dilanjutkan 1 bulan setelahnya, ya kedua belah pihak perusahaan melakukan penandatanganan Share of Agreement yang menandakan bahwa lahirnya perusahaan patungan baru antara kerjasama mereka. Dan PT KAI dan PT MRT Jakarta akan mengelola 72 stasiun yang terintegrasi dengan angkutan umum lainnya, dengan pembagian saham 49% untuk PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI dan 51% untuk PT MRT Jakarta. Untuk hasilnya sangat luar biasa guys. Jadi PT MRT dan PT KAI yang melakukan joint venture itu menghasilkan perusahaan yang dinamakan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Nah, perusahaan ini akan melakukan integrasi antara transportasi darat dan kereta api sehingga nanti ada kesinambungan antara transportasi umum khususnya di Jakarta. Tapi tidak hanya itu, perusahaan ini juga akan menghadirkan juga transportasi umum yang aman, nyaman, bahkan ramah untuk disabilitas. Yang berupa apa aja sih? Ada KRL, bus Transjakarta, MRT, hingga mode transportasi yang paling terbaru yaitu LRT. Tapi selain rute dan sistem yang dibenahi itu, ada juga pengintegrasian sistem e-ticketing yang pastinya akan semakin memudahkan konsumen dan juga akan semakin menghemat APBD serta APBN. Kali ini saya akan berbicara mengenai strategi aliansi yang dilakukan oleh PT Indosatoredo dengan perusahaan daerah Kabupaten Jemberana, Bali. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu strategi aliansi. Strategi aliansi adalah hubungan yang terjadi di antara dua perusahaan, di mana kedua perusahaan ini memiliki banyak kesamaan, baik dalam bentuk visi, misi, maupun tujuan perusahaan, sehingga terjadilah kerjasama di antara kedua perusahaan ini. Strategi aliansi ini biasanya digunakan para pebisnis untuk menyatukan perusahaan mereka, sehingga dari masing-masing perusahaan dapat mengembangkan dan memperluas usaha mereka. Di dalam satu aliansi strategis, terdapat bermacam-macam bidang bisnis yang berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, strategi aliansi ini memberikan keuntungan antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Selanjutnya, saya akan berbicara mengenai jenis aliansi yang terjadi antara PT Indosatoredo dengan perusahaan daerah Kabupaten Jemberana, Bali. Adalah Non-Equity Strategic Alliance atau Non-Equity Strategi Aliansi.
Karena kedua belah pihak melakukan kerjasama untuk melakukan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana, Bali dengan memanfaatkan sumber daya telekomunikasi melalui perjanjiannya. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang strategi aliansi PT Indosat Perusda. Kerjasama merupakan suatu bentuk usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. PT Indosat telah melakukan kolaborasi kerjasama strategi dengan Perusda Kabupaten Jembrana, Bali. Kesepakatan kerjasama ini dilakukan agar kedua perusahaan ini dapat memperluas peluang bisnis mereka, di mana ini merupakan awal yang baik untuk kedua perusahaan. PT Indosat dan Perusda telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, sehingga kedua perusahaan ini memadukan teknologi digital telekomunikasi agar pembangunan di wilayah Bali dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembentukan aliansi strategi yang dilakukan PT Indosat dan Perusda. Tujuannya untuk membangun wilayah Bali agar menjadi lebih baik dengan memadukan teknologi digital telekomunikasi. Dengan ini, kedua belah pihak telah membuktikan bahwa perusahaan daerah Jembrana peduli terhadap daerahnya dan PT Indosat dapat membantu dalam pembangunannya. Sekarang saya akan menjelaskan proses dari strategi aliansi PT Indosat Perusda. Diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU kerjasama antara Indosat dengan Perusda. Penandatanganan ini menjadi awal pengembangan sinergi antara kedua perusahaan yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan kerjasama ini, PT Indosat menyediakan berbagai solusi ICT yang dibutuhkan oleh Perusda. Dengan ini, Perusda sepakat untuk melakukan kerjasama strategi melalui program-program yang memadukan teknologi digital telekomunikasi untuk pelaksanaan pembangunan di Bali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari strategi aliansi PT Indosat Perusda. Yang pertama, Indosat Ooredoo mendiversifikasi sumber pendapatan melalui program aplikasi antarmuka. Yang kedua, perseroan akan mengkomersialkan API atau Application Programming Interface sebagai sumber pemasukan baru dalam jangka panjang. Yang ketiga, perseroan akan menambah API baru dengan menambah nasabah bisnis to bisnis.